Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Adada ma khalaqallahu fis sama' walhamdulillah rabbil alamin. Adada ma khalaqallahu fil ard walhamdulillah rabbil alamin. Adada ma baina dhalik walhamdulillah rabbil alamin. Adada ma huwa khaliq. لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم حبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur. Tidak ada henti-hentinya kata-kata syukur alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tidak ada setitik pujian yang kita miliki ketika kita ucapkan alhamdulillah, bukan lafaz hanya tahmid, memuji Allah, tapi mengembalikan kepada diri kita bahwa tidak ada setitik pujian yang layak melekat pada diri kita. Semua pujian kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada kekuatan apapun, la haula wa la quwata, bahkan keberadaan kita pun tidak ada. Illa billah, kecuali karena Allah Azza wa Jalla. Jangankan itu semua, jangankan keberadaan kita, langit dan bumi serta seisinya pun tidak ada kecuali karena Allah Azza wa Jalla. Hanya karena Allah Azza wa Jalla. Maka rasa syukur ini bukan hanya sekedar melafazkan alhamdulillah, tapi hati kita yang paling dalam, memang semua langit dan bumi serta seisinya, termasuk diri kita, adalah tidak ada kecuali dari Engkau ya Allah. Maka segala puji kembali kepada Engkau ya Allah. Tahmid ini membuahkan banyak akhlak. Di antaranya adalah mengenal siapa diri kita. Sebaliknya, orang yang mengucapkan dadanya ditepuk, segala puji milik aku, sebaliknya pujian milik aku, dia sombong, maka sesungguhnya seakan-akan keberadaannya memang sudah ada, kehormatannya memang sudah ada, padahal itu semua tidak ada kecuali dari Allah Azza wa Jalla. Inilah sifat yang dimurkai dan dibenci oleh Allah Azza wa Jalla ketika manusia merasa dia punya. Dan itu sudah bahas dan kita akan bahas terus menerus pada hari ini, yaitu tafsir hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita mengkaji hadis-hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan akidah kita. Mudah-mudahan ketika kita ucapkan alhamdulillah, bukan hanya dengan lafaz, bukan lisan, bukan hanya dengan pemikiran, tapi dengan hati kita yang terdalam, sehingga kita menjadi hamba Allah yang taat. Ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla, ketundukan kita kepada Allah Azza wa Jalla, pasrahan kita kepada Allah Azza wa Jalla, hanya karena kita sadari semua adalah milik Allah, sang pemilik adalah yang dipuji. Maka kita harus taat kepada sang pemilik. Kita tidak memiliki apa-apa. Bahkan tubuh kita pun kita tidak memilikinya. Inilah yang harus kita tanamkan dalam hati kita ketika kita ucapkan alhamdulillah. Betapa banyak manusia mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tetapi perilakunya menunjukkan inilah saya. Padahal hidup ini menunjukkan inilah Allah. Salam dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang dipilih oleh Allah, manusia yang sangat dicintai oleh Allah. Dan kita sangat-sangat merindukannya. Apalagi nanti ketika kita di padang mahsyar. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang berbaris di bawah panji Nabi Muhammad SAW, bendera Nabi Muhammad SAW. Karena manusia akan berkumpul sesuai dengan pemimpinnya masing-masing. Umat Nabi Musa berkumpul dipimpin oleh Nabi Musa. Dan kita insya Allah berkumpul di bawah liwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di bawah bendera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minimal
minimal kita sadari bahwa hidup ini ada yang menjadikan suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Apa yang dijadikan sebagai panutan Nabi harus menjadi panutan kita. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW harus kita lakukan semaksimal mungkin. Dan itulah yang menumbuhkan cinta kita kepada Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Al-Quran mengatakan dalam surah Al-Imran, katakan, hai Muhammad, kalau kalian betul-betul mencintai Allah, maka ikutilah Nabi Muhammad SAW, maka Allah akan mencintai kalian. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam adalah salah satu gambaran kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Banyaklah bersalawat, berdiri, duduk, berbaring. Semoga salawat ini sebagaimana janji Allah dan Rasul-Nya akan kembali kepada diri kita. Dalam hadis-hadis Rasulullah SAW mengingatkan kita, barang siapa yang bersalam salawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka Allah yang menjawabnya. Masya Allah, luar biasa. Bapak Ibu yang cinta Allah, pada hari ini kita akan bahas kajian lanjutan tentang akidah kita. La ilaha illallah. Tidak ada yang kita agungkan, tidak ada yang kita besarkan, tidak ada yang kita sembah selain Allah. Tidak ada yang berhak diagungkan, disembah, dibesarkan selain Allah. Maka yang dahsyatnya luar biasa adalah ketika kita nanti akhir hayat kita mengucapkan la ilaha illallah, dakhal jannah. Insya Allah kita akan masuk surga. Walaupun ternyata betapa banyak orang-orang yang mengatakan saya Islam, saya Muslim, tapi pada akhir hayatnya susah mengucapkan la ilaha illallah. Karena dalam hatinya ada selain Allah. Di dalam hatinya ada selain Allah. Untuk memasukkan bagaimana hati kita dalam Allah, nah pada hari ini kita akan bahas. Dan saya sudah memberikan perumpamaan-perumpamaan yang begitu banyak, gitu kan. Ternyata bagaimana kita melafazkan kata-kata la ilaha illallah setiap saat. Dan ini sudah berkaitan dengan kajian hari Sabtu. Ayat-ayat Al-Quran menggambarkan bagaimana kita disuruh melihat segala sesuatu dikembalikan kepada Allah. Maka akan keluar perilaku berzikir baik dalam keadaan berdiri, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang-orang yang selalu berzikir baik dalam keadaan berdiri atau dalam keadaan duduk atau dalam keadaan berbaring. Ini yang harus kita bangun. Bagaimana caranya? Insya Allah pada hari ini kita akan lanjutkan jadi kajian tafsir Al-Quranul Karim dan tafsir hadis-hadis Rasulullah SAW. Apa saja yang menyebabkan kita susah untuk berzikir? Kemarin kalau tidak salah ada pertanyaan dari Ibu Yuli. Ternyata tidak semudah itu kita berzikir baik dalam keadaan berdiri, duduk atau berbaring. Tidak semudah itu. Apa saja menghalangi? Yang menghalangi adalah perilaku kita itu sendiri. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau Anda berbuat baik, sungguhnya kebaikan itu kembali lagi buat diri Anda sendiri. Tapi kalau Anda berbuat buruk, maka kembali lagi buat diri kita. Na'udzubillah. Maka kesulitan kita dalam membaca Al-Quran, bukan dalam arti membaca Al-Quran sulit, bukan berarti kita nggak bisa baca Quran, bukan. Maksud sulit membaca Al-Quran adalah ketika kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran bisa pandai, bahkan mungkin suaranya lebih baik, bahkan mungkin baca hafalannya banyak gitu kan. Tetapi yang sangat disayangkan adalah malas. Bahkan ada orang yang dalam 1 tahun hanya nunggu Ramadan baru dia membaca Al-Quran. Padahal dia sudah pandai baca Al-Quran. Ada orang yang baca Al-Qurannya masih setengah-setengah, tapi kesadaran yang tinggi, yang luar biasa, maka dia berusaha. Walaupun baca Al-Qurannya banyak yang salah, terbata-bata, gitu kan. Alif lam mim zalikal, terbata-bata. Tapi rasa cinta yang luar biasa, dan dia baru menyadari, ya Allah betapa banyak waktu yang hilang tanpa membaca Al-Quran selama hidupku. Ini akhirnya harus kita pahami betapa Allah Subhanahu wa taala sayang kepada orang yang betul-betul mendekatkan dirinya kepada Allah
maka orang-orang seperti ini pahalanya dilipat kali gandakan. Berbeda dengan orang yang sudah pandai baca Quran, tetapi kok tidak mau membaca Al-Quran. Ini hal yang harus kita waspadai. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang berusaha semaksimal mungkin mendekatkan diri kepada Allah. Faman absar fali nafsih. Barang siapa yang melihat ini sebuah kebenaran, kebaikan, kemudian dia mengikuti, maka itu kebaikan itu balik lagi buat dirinya sendiri. Ini surat Al-An'am 104. Barang siapa dinasihati, saya dinasihati oleh istri saya, oleh anak saya. Oh iya betul ya. Kita ikutin nasihat itu. Dan ternyata kebaikan itu balik lagi buat diri kita. Man amila salihan fali nafsih. Fali nafsih itu untuk dirinya, nafs diri kita. Orang siapa berbuat baik, baik lagi buat dirinya. Jadi ternyata yang mengotori hati kita siapa? Kita sendiri. Siapa yang membersihkan, sehingga cahaya itu bisa masuk? Kita sendiri ibarat rumah. Kalau kita tutup, semua tertutup gitu kan. Kalau di Indonesia kan pakai genteng gitu kan, tertutup. Tidak ada cahaya masuk. Tapi kalau genteng itu kita geser sedikit, cahaya masuk. Maka sifat cahaya itu menyerang, agresif. Sifat cahaya. Hidayah dari redaksi Al-Quran adalah cahaya. Loh, ini orang dinasihatin enggak mau. Ya karena dia sendiri. Faman amya, orang siapa buta dinasihatin enggak mau dengar, ya dia sendiri yang susah. Nah, ini tadi yang saya bacakan surat Al-An'am 104. Kemudian yang surat Fussilat ayat 46. Barang siapa berbuat kebaikan, fali nafsih, buat diri sendiri. Ini kemarin kita sudah bahas. Kalau dia berbuat baik, dibuka, akhirnya cahaya masuk. Saya dinasihati, saya terima kasih. Akhirnya dia dapat, karena dia sendiri berbuat kebaikan. Ini kalau kita dapat masukan, malah dianggap musuh, malah dianggap melawan. Padahal itu masukan yang baik. Sama dalam surat An-Naml. Kisahnya orang yang sangat saleh sekali. Dia tertantang untuk menjawab tantangan Nabi Sulaiman untuk memindahkan singgasana ke kerajaan Nabi Sulaiman. Ada redaksinya faman syakar wa man syakar, barang siapa bersyukur pada Allah fa innama yashkuru nafsih, sama dia bersyukur terhadap diri sendiri. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kita bersyukur pada Allah, taat kepada Allah, bersyukur itu adalah ketaatan kita pada Allah, itu balik lagi buat diri kita. Ya kalau kafar, kalau dia kufur, maksiat, dia sendiri akan mikulnya. Maka ketika kita mendekatkan diri pada Allah, supaya dalam hati kita ada Allah, lisan ini selalu berzikir pada Allah, itu ya tergantung. Kalau Anda berbuat maksiat terus ya susah. Sama dengan surat Fatir. Dalam surat Fatir, wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsih. Jadi kalimat li nafsi ini, kalau dia berusaha mendekatkan diri pada Allah, mensucikan diri pada Allah, ya Allah aku ingin dekat dengan Engkau. Tazakka tazakiyah itu membersihkan. Ya Allah aku ingin dekat dengan Engkau ya Allah. Membersihkan. Nah, itu dia sendiri akan mendapatkan kebahagiaan daripada usaha dia untuk membersihkan jiwa. Jadi nanti saya akan kasih tipsnya. Waman jahada fa innama yujahidu li nafsi, sama orang berjuang jihad, berusaha mendekatkan diri pada Allah, balik lagi buat dirinya. Fali nafsi kadang-kadang li nafsi itu buat diri sendiri. Waman jahada fa innama yujahidu li nafsi. Waman ihtada, sama juga. Orang siapa mencari hidayah, mengejar petunjuk, ikut pengajian ini, saya mau tahu seperti apa gitu. Duduk bersama orang-orang soleh berzikir, fa innama yahtadi li nafsi, sesungguhnya dia sendiri akan memberikan buah daripada usahanya itu, petunjuknya balik lagi buat dirinya sendiri. Wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsi, barang siapa yang kikir, dia pelit, perhitungan, maka perilaku ini balik lagi buat dirinya. Maka kadang kalau orang itu susah hidup, padahal hartanya banyak. Kenapa? Karena dia pelit. Harta banyak. Mungkin kalau di New York ini mungkin income-nya
berapa ribu US gitu kan per bulan. Tapi hidupnya kok jadi susah. Dikit-dikit uang habis. Kenapa? Karena dia pelit mungkin. Subhanallah. Menakath fa innama yankusu ala nafsih. Barang siapa yang ingkar janji kepada Allah. Ingkar janji kepada Allah maksudnya apa? Dia berbuat maksiat, melanggar aturan Allah. Maka dia sendiri akan memikulnya. Sama wa may yaksibu itsman fa innama yaksibu ala nafsih. Semua barang siapa berbuat dosa, maka dosanya itu dia sendiri akan memikulnya. Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, dari redaksi-redaksi ini kita akan mencoba betapa Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita. Apa itu nikmat? Nikmat iman. Coba kita latih diri kita. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita sudah bahas betapa Allah murka sekali pada orang-orang yang selalu menunjukkan who am I? Siapa saya? Siapa saya? Siapa saya? Nah, ini kemarin kita sudah sedikit membahas tentang hadis-hadis ini. Saya akan share pelajaran kita yang sebelumnya. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dikatakan dari Abu Hurairah mengatakan, mudah-mudahan Allah meridainya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW mengatakan, qala Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini kemarin kita sudah bahas ya, betapa Allah Subhanahu wa taala murka dengan orang-orang yang merasa siapa saya. Ana aghna syuraka 'an syirk. Allah itu mengatakan aku ini sangat tidak membutuhkan sekutu-sekutu dari siapapun. Memang Allah la syarika, tidak ada sekutu. Allah nggak butuh teman. Nah maksudnya apa? Kemusyrikan. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktu wa syirku. Ada seorang yang berbuat kebaikan, tapi di dalam kebaikannya ini dia ada unsur kemusyrikan. Bukan hanya Allah yang dibesarkan, tapi saya. Apalagi, dibesarkan lagi selain Allah apapun. Anda mengabdi kepada orang, bos Anda besarkan bos Anda. Istilahnya orang yang ini disebut dengan penjilat gitu. Maka Allah mengatakan, aku tinggalkan dia dengan yang menyekutukanku. Jadi orang-orang ini kadang-kala lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Tidak ada yang diagungkan selain Allah, sendiri wahdah, hanya Allah tok. La syarikalah, enggak ada sekutu. Maka itu Allah enggak butuh sekutu, enggak butuh sama sekali sekutu, enggak butuh teman, hanya Allah. Tiba-tiba dia berbuat baik menunjukkan siapa saya. Saya adalah ulama besar, saya adalah imam besar, saya adalah dermawan, sang dermawan, saya adalah bersaya-saya. Rumah sakit ini saya yang bangun, ini saya yang bangun, bersaya-saya. Maka dia menyekutukan Allah. Siapa sekutunya? Dirinya sendiri. Atau dia berbuat baik hanya untuk supaya bos itu senang. Bukan supaya Allah senang. Banyak sekali. Orang itu berbuat baik supaya mendapatkan kebaikan dari manusia. Padahal kita melakukan kebaikan supaya mendapatkan kebaikan ridho dari Allah. Ini tipis banget nih. Padahal ini yang menyebabkan hati kita kok kotor. Karena kajian sebelum ini kita membahas bagaimana Allah SWT mengazab 3 golongan sebelum kajian ini. Yang pertama dianggap seluruh manusia di muka bumi yakin si fulan itu masuk surga. Kenapa? Pertama, dia Masya Allah. Di jihad di jalan Allah, mati syahid di jalan Allah, berperang. Bukan hanya hartanya, bukan hanya waktu pikirannya, tapi jasadnya sampai tetes darah penghabisan dia taruh di jalan Allah. Ternyata dia masuk neraka. Kenapa? Karena ditanya oleh Allah, apa yang telah engkau lakukan di muka bumi? Aku sudah jihad. Tapi Allah SWT, engkau bohong. Kenapa engkau lakukan hal itu? Supaya engkau dibilang seorang yang pemberani. Saya ini berani, hebat. Ulangan kedua, Ustadz masuk neraka nih. Ya. Ulama masuk neraka. Kenapa? Apa yang telah engkau lakukan di muka bumi? Saya sudah mengajarkan ilmu, bla 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 bla. Mungkin titelnya udah kayak haji, profesor, doktor, apalah, banyaklah sekarang titel. Membanggakan siapa saya, gitu kan? Subhanallah.
akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, benar engkau telah mengajarkan ilmu membaca Quran. Tapi engkau membaca Quran itu supaya kamu bilang hafalannya banyak, bacaannya bagus. Akhirnya liqal annaka qari, supaya kamu dibilang pembaca. Walaupun annaka alim, supaya kamu dibilang ulama. Subhanallah. Menunjukkan saya banyak ilmunya, dibilang alim. Orang-orang meyakin dia masuk surga, kenapa dia ngajarnya luar biasa, pahalanya banyak, ternyata dicampakkan ke neraka. Golongan yang ketiga, apa yang telah engkau lakukan di muka bumi? Saya bersedekah, sedekah. Betul engkau telah melakukan hal itu, walakin kadzabta, tapi engkau bohong. Karena apa? Karena engkau melakukan hal itu supaya kamu dibilang seorang dermawan. Orang yang selalu berbuat baik, jawad. Maka itu dalam hadis Rasulullah SAW, an Abi Sa'ad al-Khudri yang kemarin kita bahas adalah Rasulullah SAW mengatakan, al-izz, yaitu kemuliaan, izaru, yaitu pakaian Allah, jubahnya Allah. Apa itu kemuliaan? Wal kibriya, ketakaburan adalah selendangnya Allah. Ini bahasanya, maksudnya milik Allah. Barang siapa yang menunjukkan kehebatannya, mengagungkan kehebatannya, padahal itu milik Allah. Maksudnya takabur. Faman yuzadu anni azabtuhu. Maka Allah akan mengazabnya. Nah ini yang kemarin kita bahas. Maka itu orang yang sombong pasti hidupnya susah. Oh ya, baper dia, gampang tersinggung. Gitu kan. Dia nggak menghormatin saya. Gitu. Nah inilah Allah mengazab. Nah, ini juga termasuk kemusyrikan yang tadi. Bagaimana cara menghilangkan ini semua? Cara menghilangkan ini semua Rasulullah SAW mengingatkan kita. Nah ini yang kemarin kita sudah bahas Bapak-Bapak Ibu insyaallah subhanahu wa taala. Sifat kemusyrikan itu adalah yang berbahaya sekali. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan walladzi nafsi biyadih. Ini adalah dialog antara Rasulullah SAW dengan Abu Bakar As-Siddiq. Diceritakan oleh Abu Hurairah dari hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Waktu itu Ma'qil bin Yasar mengatakan, aku berjalan dengan Abu Bakar As-Siddiq kepada Rasulullah SAW waktu itu. Kemudian Rasulullah SAW, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, sesungguhnya dosa syirik mengagungkan selain Allah itu bisa terjadi pada diri kalian, yang mana nggak kerasa lebih ringan daripada jalannya semut di atas kulit kita. Berbahaya sekali kan. Kemudian Abu Bakar mengatakan, bukankah syirik itu menjadikan Tuhan tandingan selain Allah? Ya tentu ada Tuhan tandingannya, siapa? Saya, na'udzubillah. Maka itu Bapak Ibu, kalau kita ngobrol sama siapapun, kurangilah kata-kata saya. Kalau ada kebaikan katakan kami, kita. Ya, jangan mengatakan saya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, walladzi nafsi biyadih, demi yang menggenggam jiwaku, maksudnya demi Allah sampai bersumpah bahwasanya dosa syirik ada yang lebih ringan, nggak kerasa maksudnya lebih ringan daripada tidak terasa, lebih ringan daripada semut berjalan di atas kulit kita. Kalau kita kan ya ada semut, oh iya benar ada semut, nggak kerasa deh. Ala adullaka ala syai'in idza qultahu dhahaba anka qaliluhu katsiruhu. Mau nggak saya ajarkan kepada engkau hai Abu Bakar, kalau kamu berdoa ini maka akan hilang. Banyaklah doa Allahumma inni a'udzubika. Ini pernah saya jelaskan. Ya Allah lindungilah aku an usyrika bika. Dari perilaku yang kemusyrikan yang aku ketahui. Wa ana a'lam. Dan aku tahu. Wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah ampun ya Allah dari perilaku kemusyrikan yang saya tidak sadari. Ini upayakan kita jaga ya Allah, jangan diriku dalam hatiku. Karena nanti apa? Na'udzubillah summa na'udzubillah summa na'udzubillah summa na'udzubillah. Kalau ada orang-orang yang masuk ke neraka, sudah disiksa dalam neraka, ada instruksi Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat, hai malaikat-malaikatku, lihat ada penghuni neraka masih ada Allahnya enggak dalam hatinya. La ilaha illallah. Kalau ada, bawa. Subhanallah. Jadi modal la ilaha itu menjamin surga. Tapi kalau di dalam hatinya, lisannya mengucapkan la ilaha illallah. Tapi dalam perilaku sehari-harinya di dunia ini menunjukkan saya. Kadang-kala kita kecil nih, sebenarnya saya nggak ada apa-apanya. Ada orang besar, nempel. Kadang-kala kita gitu kan. Foto bareng.
Kadang-kadang supaya Anda dibilang besar karena Anda kecil, ini orang besar nempel fotonya bareng sama orang-orang besar. Niatnya apa gitu kan? Hidup ini tidak pernah disuruh kita membesarkan diri kita. Hidup ini membesarkan Allah. Bagaimana ada la ilaha illallah kalau dalam perilaku kita ada kemusyrikan membesarkan diri kita sendiri. Nauzubillah min zalik. Ini sudah saya terangkan ya. Baik, hadis yang lain ini penting sekali buat kita semua Bapak Ibu. Dari Anas mengatakan, karena Rasulullah SAW yukthir ayyakul. Anas bin Malik mengatakan, dulu Rasulullah SAW selama masa hidupnya paling banyak berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Wahai yang membolak-balikan hati, teguhkan hatiku agar selalu berpegang teguh pada agamamu. Ini penting sekali. Jadi kita minta kepada Allah SWT supaya hati kita ini bersih. Harus hati ini tetap berpegang teguh pada agama Allah. Fakultu ya Rasulullah aman nabik. Nah ini karena kisahnya begini nih. Jadi Rasulullah SAW tuh setiap ketemu sahabat-sahabat, bertemu siapapun, langsung diajarkan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Diajarkan lagi ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Mengajarkan siapapun kalau Rasulullah SAW bertemu dengan para sahabat diajarkan, wahai ya Allah yang bolak-balikan hati, teguhkan hatiku agar selalu berpegang teguh kepada agamamu. Subhanallah. Selalu begitu. Akhirnya ada image, ada kesan bahwasanya seakan-akan Rasulullah SAW tidak percaya dengan sahabat, bahwasanya sahabat beriman kepadanya. Seakan-akan sahabat bertanya-tanya, kayaknya Nabi nggak yakin banget kita beriman pada apa yang dibawa oleh Nabi, kira-kira gitulah. Ini kenapa? Ya ini redaksinya, wahai yang bolak-balikan hati, teguhkan hatiku agar selalu berpegang teguh pada agamamu. Kayaknya nggak yakin banget Nabi Muhammad SAW kepada kita yakin. Akhirnya Rasulullah SAW, ya Rasulullah gini nih, aman Nabi, kita udah percaya kepada engkau 100%. Jadi udahlah gitu, kira-kira gitulah, ini bahasa saya aja. Ya karena sahabat kan kasihan, Rasulullah semangat sekali mengajarkan ini. Yang penting kami percaya atas apa yang engkau bawa, apa risalah engkau yang engkau bawa buat kami percaya, udahlah gitu kan. Takhafu alaina, apakah Anda nggak yakin, khawatir terhadap kita, bahwa kita itu nanti setelah Nabi Muhammad SAW nggak ada, kita keluar dari Islam? Enggak lah, kita percayalah. Apa kata Rasulullah SAW? Naam, benar. Innal quluba baina aswa'ain min asabillah. Allah betul itu. Tapi ingat, hati itu di dalam jemari Allah. Maksudnya jangan sombong maksudnya. Yuqallibuha kaifa yasha, bisa berubah. Bagaimana bisa berubah, hati itu bisa berubah. Hati-hati. Maka itu kadang-kadang orang awalnya taat, berbuat maksiat nih. Udah lurus, maka itu orang yang soleh, yang sudah berbuat baik. Jangan sombong akan kesolehannya. Jangan sok dengan kesolehannya. Jangan angkuh dengan kesolehannya. Karena kalau bahkan ini sampai level, ustadz gitu kan, imam besar gitu. Justru itu yang berbahaya sekali. Jadilah orang yang tawadhu. Maka ketika kita berbuat baik, jangan merasa kita tuh hebat. Tetap ya Allah, Anda bisa melakukan ibadah selama ini, bisa sholat, puasa, baca Quran, ya Allah, tetap ya muqallibal qulub, terus ya Allah mudah-mudahan Engkau terus meneguhkan hatiku. Kadang-kadang setan masuk. Anda ngobrol sama orang, masuklah pemikiran setan masuk. Orang ini jauh dari agama gitu kan. Ngaji juga kagak mau gitu kan. Zikir juga kagak mau, gitu. Apalagi zikir berjam-jam. Ogah gitu kan. Ngaji biasa aja kagak mau gitu kan. Terus Anda dekat dengan dia, masukkan dari dia. Akhirnya Anda pikiran berubah. Yang tadinya udah lurus jadi berubah. Tergantung orang-orang yang jauh dari Allah. Kan saya sudah mengatakan kemarin. Untuk menjaga hati kita nyemplung, masuk di lingkungan orang-orang soleh. Duduk dengan orang-orang soleh. Surah Al-Kahfi ayat 28. 18, 28 ini pernah saya bahas. Ya. Jadi ketika itu maka kita mencoba untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya Allah, wahai yang bolak-balikan hati, teguhkan hatiku agar selalu berpegang teguh pada agama. Hadis yang lain dari Aisyah. Hadis Aisyah radhiyallahu anha anna qalat, Rasulullah Aisyah mengatakan, ya Rasulullah innaka tuktsir an tad'u bihadza du'a. Ya Rasulullah, sungguhnya engkau
banyak banget doa ini gitu kan, yang tadi. Kok banyak banget doa ini? Ya muqallibal qulub. Kemudian Rasulullah menjelaskan, inna qalbal adami baina asbu'ain min asabillahi azza wa jal. Hati manusia, Bani Adam, itu diantara jemari Allah. Fa idza syaa azagh wa idza syaa qam. Maka itu manusia itu bisa lurus, kadang-kala bisa condong sana kemari. Ini penting. Salah satu yang menyebabkan kita condong, maksudnya nggak lurus gitu kan. Itu kenapa? Karena lingkungan Bapak-bapak Ibu-ibu. Anda udah bener ngobrol sama orang, orangnya jauh dari agama, ngomong kagak bener, akhirnya oh iya bener juga, akhirnya terjebaklah. Maka itu telinga ini harus dekat dengan orang yang soleh gitu kan. Subhanallah. Banyak hadis-hadis tentang ini. Jadi namanya hati itu berubah-ubah. Maka hati harus kita isi dengan Allah Azza wa Jalla. Bapak-bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang lain dari Syahr bin Hausan. Ini qultu li Ummu Salamah. Ummu Salamah adalah salah satu istri Rasulullah SAW. Syahr bin Haushab mengatakan, aku bertanya kepada Ummu Salamah. Salamah ini suaminya wafat ya. Suaminya wafat karena jihad di jalan Allah. Kisah Ummu Salamah ini kan. Tiba-tiba dia sedih karena ditinggal suami yang wafat. Kemudian datanglah Rasulullah SAW mengatakan, bacalah inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa khuluf li khair minha. Artinya inna lillah wa raji'un, dia akan mendapatkan musibah. Ya Allah, sungguhnya kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Jadikan musibah ini sebagai pahala buat aku. Gantikan dengan yang lebih baik. Subhanallah. Ini hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Ummu Salamah selalu berdoa. Ini kan apa yang diajarkan Rasulullah. Benar, digantikan yang lebih baik. Siapa itu? Pengganti suaminya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadilah beliau istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu dalam hadis ini kita kalau mendapatkan musibah, harta kita hilang 100 juta, berdoalah pada Allah. Insya Allah Anda akan digantikan lebih dari 100 juta. Bisa jadi 200 juta. Anda punya penyakit, katakan ganti yang lebih baik. Dosa Anda hilang, asalkan jangan menggerutu. Udah pasrah, qadarullah, aku pasrah. Dan akan mendapatkan nikmat. Apapun, maka kalau orang yang beriman kehilangan sesuatu, nggak takut dia. Pasti digantikan yang lebih baik. Sama orang yang menghina Anda, biarin aja lah. Toh di sana juga ada orang yang mencintai Anda. Ada orang di sana disakiti, biarin lah. Di sana juga ada orang yang penggantinya insya Allah. Ya, ini ingat. Jadi kalau kita mendapatkan musibah, doa ini. Kita dihina, disakiti, dikhianati, dibohongin, dikhianatin. Toh insya Allah banyak orang yang menghibur Anda insya Allah. Yang lebih baik insya Allah. Baik, Ummu Salamah ini karena istri Nabi ditanya oleh Syahr bin Haushab. Wahai Ummu Salamah, itu saya mau nanya, doa apa yang paling banyak dibaca oleh Nabi? Ya Ummul Mukminin, wahai Ummul Mukminin, maka aksar doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana indak. Selama kamu berdampingan dengan Nabi gitu kan. Kamu dengar doanya kan, Nabi kan selalu berzikir, berdiri duduk atau berbaring. Paling banyak itu doa apa ya? Kira-kira gitu nih bahasa saya aja gitu. Kana aksar doai, kemudian Musa mengatakan paling banyak Nabi mengatakan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku agar selalu berpegang teguh pada agamamu. Ini yang penting sekali. Wa qult ya Rasulullah ma akthar li du'aika ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wa qala ya Ummu Salamah innahu laysa adamiyyun illa wa qalbuhu baina asbu'ain min asabillah. Wa man syaa'a aqam wa man syaa'a zagh. Ditanya lagi, ditanya kepada Nabi, kenapa engkau paling banyak doanya kayak begini? Kemudian Rasul mengatakan setiap manusia hatinya dalam jemari-jemari Allah gitu kan. Bisa berubah gitu kan. Allah berkehendak dia aqam, kalau melurus-lurus, kalau condong ya condong gitu kan. Maka itu Bapak-bapak Ibu yang cinta Allah SWT, kita usahakan hati kita ada Allah. Bagaimana kita bisa menjadikan kehidupan kita ini selalu mengagungkan
mengganggukan Allah. Gimana cara minta? Ya Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku agar selalu berpegang teguh pada agamamu. Kadang-kala kita udah lurus nih, udah lurus ibadah, tiba-tiba omongan orang bla bla bla, kamu hebat ya, kamu jago ya, kamu ini udah miring, udah azab tuh miring udah. Astagfirullahaladzim. Maka itu penting kita tahu bapak-bapak ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, manusia itu bisa berubah. Saya selalu mengingatkan, manusia itu berubah loh. Yang tadinya baik bisa menjadi tidak baik. Yang tadinya tidak baik bisa menjadi baik. Dulu mungkin dia pemabuk, penzina, penjudi, apapun maksiatnya. Anak jalanan. Jangan menghina. Dia bisa jadi lebih baik daripada kita. Oh ya iya, jangan menghina. Maka itu kadang-kadang masjid ini adalah rumah Allah. Masjid Al-Hikmah. Siapapun boleh masuk. Jangan, siapa tuh? Orang mau masuk. Janganlah. Gitu. Welcome. Anda tuh bukan Tuhan. Kadang-kadang kita yang bersikap, kau boleh masuk. Subhanallah. Bisa jadi orang yang Anda larang itu lebih mulia daripada Anda. Bisa jadi dia berzikirnya lebih dahsyat daripada kita. Kadang-kadang kita udah underestimate pada orang. Siapa dia tuh? Kau usah datang-datang lagi. Kita ini siapa? Ya. Jadi kadang-kadang kita, komunitas kita, siapa tuh? Astagfirullah. Anda suka ngaji, pengajian, tiba-tiba datang orang yang tampilannya, mungkin rambutnya gondrong, mungkin tatoan. Halo, jangan underestimate, jangan begitu. Bisa jadi dia taubat dan lebih soleh daripada kita. Berubah manusia itu. Ada orang yang soleh, bisa jadi dia berbuat maksiat walaupun kita udah soleh, udah baik ini. Mudah-mudahan kita tetap komitmen, konsisten. Ya Allah, ya muqallibal qulub. Hati ini harus ada Allah. Ataupun Anda hafalkan surat Al-Imran, ayat yang ke-9. Rabbana la tuzigh qulubana 8 dan 9. 8 dan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan kau condongkan hati kami ya Allah, condong. Murtadnya lurus jadi condong gitu. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Setelah kau berikan petunjuk kepada kami ya Allah, jangan kau condongkan hati kami kepada hal-hal yang buruk. Biarkan terus begini ya Allah, ba'da idh hadaitana. Setelah kau memberikan petunjuk, wa hab lana min ladunka rahmah. Kasih kami ya Allah dari sisi engkau yang rahmat. Rahmat Allah itu adalah ketaatan yang luar biasa, itu rahmat. Bukan harta terbanyak tapi tidak taat kepada Allah. Berarti ini rahmat yang dahsyat adalah ketaatan kita kepada Allah. Innaka antal wahhab, innaka sungguhnya engkau ya Allah al-wahhab yang maha pemberi. Ya Allah kasih pemberian. Pemberian apa? Rahmat. Rahmat apa bentuknya? Adalah hati kita tetap berpegang teguh pada agama kita. Jangan sampai Anda pahami rahmat Allah hanya uang doang. Wah, dapat rahmat dari Allah. Rahmat Allah adalah yang paling dahsyat adalah bagaimana hati kita selalu berpegang teguh pada agama kita. Anda punya harta banyak, bisa kemana saja dengan uang itu, bisa jalan-jalan di hotel bintang 5 sekalipun. Anda makanan yang paling mahal, tapi maksiat. Ini bukan rahmat ini. Maka itu ada harta berkah, ada harta tidak berkah. Kawan pun demikian. Ada kawan yang berkah, ada yang tidak. Pasangan hidup pun demikian. Ada pasangan hidup yang berkah, ada pasangan hidup yang tidak berkah. Maka itu orang menikah itu ya Allah, mudah-mudahan kalian mendapatkan keberkahan dengan pasangan hidup kita. Kadang-kadang pasangan hidup mengajak maksiat gitu kan. Saya ingat sekali ada orang, sang suami ngasih narkoba. Ustaz, saya akhirnya nyandut narkoba karena yang pakai duluan itu suami saya. Ini kisah nyata. Subhanallah. Jadi kadang-kala pasangan hidup menyebabkan kita jauh dari Allah. Teman kita pun demikian. Anda curhat pada orang yang jauh dari Allah, terjebak, masuklah lembah keniscaan. Maka itu ketika kita lingkungan ini menyebabkan hati kita menentukan. Jangan sampai hati kita udah lurus, tiba-tiba salah gaul, dengar orang lain, orang memasukkan hal-hal yang tidak baik, terjebak kita. Na'udzubillah min zalik. Ini banyak sekali terjadi. Nah inilah yang harus kita pikirkan di Amerika ini, anak-anak kita, lingkungannya. Cara berpikir mereka, lingkungannya seperti ini gitu kan. Oh di sini kan orang perempuan celana pendek banget gitu kan. Sini di jalan-jalan anak-anak kita akhirnya boro-boro berhijab, ngikut-ngikut juga. Celananya pendek banget. You can see. Kacau banget. Akhirnya lingkungan gitu. Orang tidak percaya dengan Tuhan.
Walaupun di sini banyak orang-orang Kristiani, tapi gereja pun sepi, mayoritas orang sekuler di sini. Akhirnya anak kita ikut-ikut pemahaman seperti itu. Lingkungan gitu. Kita juga begitu, ngobrol dengan orang yang jauh dari agama, ini masuk. Maka kalau Anda curhat, jangan sampai dengan orang-orang yang jauh dari agama. Berbahaya. Dia akan ngasih masukan. Oh ya benar juga ya. Hati-hati. Hati-hati. Gitu kan. Maka Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah Engkau condongkan hati kami setelah Engkau berikan petunjuk kepada hati kami ya Allah. Tetapkan seperti ini ya Allah. Kasih kami dari sisi Engkau ya Allah, rahmat bentuknya ketaatan kami kepada Engkau. Rahmat agar hati kami selalu berpegang teguh pada Engkau. Sungguh Engkau Maha Pemberi. Bagaimana supaya ini, lanjutkan ayatnya Al-Quran. Bagaimana supaya kita sadar ini semua. Ingat, dunia adalah sebentar. Rabbana innaka jami'un nas. Ya Allah, sungguhnya Engkau akan mengumpulkan seluruh manusia yang mana tidak ada keraguan, yaitu akhirat. Rabbana innaka jami'un nas. Ya Allah, Engkau akan mengumpulkan seluruh manusia pada hari mahsyar. Nanti kita dikumpulkan, ada pertanggungjawaban. Tidak ada keraguan di dalamnya. Dan di situ ada janji Allah, na'udzubillah, yaitu janji yang berbuat dosa akan dimasukkan ke neraka, yang berbuat kebaikan akan dimasukkan ke surga. Innallaha la yakhliful mi'ad. Ya Allah, Engkau tidak pernah mengingkari janji. Maka harapan saya setelah kita hafal ya muqallibal qulub, masuk lagi surat Al-Imran ayat 8 ayat 9, hafalkan di luar kepala. Orang itu akan istiqomah apabila dia ingat bahwa dia akan kembali pada Allah, akan dihitung seluruhnya. Maka hadis tadi yang kita sudah baca Bapak-bapak Ibu, ya muqallibal qulub itu harus hafal di luar kepala kita. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Wahai yang bolak-balikan hati, teguhkan hatiku agar selalu berpegang teguh pada agamamu. Ini penting sekali ya. Jadi ketika kita di hati kita ada Allah, insya Allah hati kita menjadi lebih tenang. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu Wa Taala, ini juga bisa doa buat anak kita. Indonesia, ya muqallibal qulub, tsabbit qalba. Anaknya siapa namanya? Pak Ustadz, saya curhat, boleh nggak curhat? Oke, saya punya anak begini, Pak Ustadz. Bla 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 bla. Anda angkat tangan, wahai yang bolak-balikan hati, teguhkan hatiku dan hati anakku. Teguhkan hati, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi. Wa qalba siapa? Namanya, seandainya namanya Ahmad. Ahmad anakku, ala dinika. Bahasa Indonesia aja Ustaz. Iya udah bahasa Indonesia dah. Gitu. Wahai yang bolak-balikan hati, teguhkan hati anakku. Ahmad ini anakku bader banget dah. Gitu kan, ini bahasa Betawi jadinya. Bandel banget nih ya Allah, agar dia tetap berpegang teguh. Minta itu berkali-kali dan merengek-rengek, namanya tadarruan wa khifatan. Insyaallah tolong. Begitu kalau doa ya. Diulang lagi. Apalagi Anda tambahkan ya Arhamur Rahimin, ya Arhamur Rahimin, ya Arhamur, sebanyak-banyaknya. Nanti lihat. Kita minta kepada Allah agar hati anak kita, sampai pun anak kita nggak bader itu bandel banget. Anak kita baik, soleh, baca Quran yang rajin, lurus anak kita, tetap Anda harus doa. Karena kita tidak tahu masa depan anak kita. Siapa yang menjamin masa depan? Nggak ada yang bisa menjamin masa depan. Nggak ada yang bisa menjamin masa depan. Maka itu hati ini harus ada Allah Azza wa Jalla. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin sekali Bapak Ibu benar-benar memahami bahwa hati ini berubah. Oleh karena itu jangan sombong. Kadang-kala kita sombong. Orang sombong dengan kesolehannya. Saya pribadi dan kita lah semua yang soleh. Jangan sombong dengan kesolehannya kita ya Allah. Maka itu kalau melihat orang yang berbuat maksiat, jangan menghina. Bisa jadi dia lebih soleh dari kita setelah taubat. Masjid ini terbuka bahwa siapapun harus terbuka. Nggak boleh orang maksiat. Janganlah. Gitu. Ente emang siapa gitu kan. Kita ini semua adalah sama di mata Allah, yang membedakan adalah ketakwaan kita. Maka itu ada kata-kata ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah kita minta petunjuk. Minta petunjuk supaya kita terus begini terus sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan Bapak-bapak Ibu cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala minta hati kita agar
selalu berpegang teguh pada Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai hati kita ada selain Allah. Kita nggak ada yang nggak tahu, semua di sini pasti tahu. Nanti pada akhir hayat kita ketika wafat, kita akan pertama dimandikan, dikafani, pasti itu, disolatkan, kemudian dikubur, kemudian ditanya. Nggak ada yang nggak tahu. 5 ini semua tahu lah, nggak ada yang nggak tahu 5 ini. Pasti dimandiin, habis itu dikafanin, habis itu disolatin, habis itu dikubur dah. Gitu. Habis itu ditanya. Kita tahu pertanyaannya, siapa Tuhanmu yang kamu besarkan, yang kamu agungkan, man rabbuka, tahulah kita tuh. Nanti jawabannya kalau kayak gini jawabannya Allah. Nanti kalau jawabannya gini Nabi Muhammad SAW. Kalau ada pertanyaan gini jawabannya Al-Quran. Kita tahu, semua tahu, tapi belum tentu bisa mengerjakan apa menjawabnya. Kenapa? Tergantung hati kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, hati kita yang akan menjawab itu semua. Selalu saya ingatkan hati kita. Kalau hati Anda adalah saya. Nanti man rabbuka, saya nanti begitu. Kalau dalam kehidupan Anda ngefan kepada orang yang jauh dari agama, Anda sebutkan orang itu. Maka itu anak-anak kita harus ngefannya kepada pada orang-orang saleh, orang yaitu para nabi dan rasul. Nah, kalau kitab suci Anda, apa yang Anda baca bukan lagi Al-Quran, WhatsApp mungkin Anda jawab ketika di dalam kubur, na'udzubillah. Maka itu ketika disebut dengan man rabbuka, hanya Allah, hati kita sekarang kita isi hanya Allah, Allah, Allah. Jangan sampai kita tidak Allah lepas dari hati kita. Sehingga yang kita besarkan, ada orang membesarkan jabatannya, ada orang membesarkan hartanya. Subhanallah. Dan kita sudah membaca Al-Quran, lihat siapa saya. Ada orang membanggakan hartanya, siapa itu? Ya Qarun. Kalaulah orang itu mulia karena hartanya, maka Qarun dipuji, tapi tidak. Qarun dilanat oleh Allah. Kalaulah orang itu mulia karena jabatannya, Namrud dan Fir'aun penguasa, maka dia dipuji Fir'aun. Ternyata Fir'aun dilanat oleh Allah. Gitu. Maka kesuksesan itu bukan di situ Bapak-Bapak Ibu. Tapi kesuksesan kita adalah ketatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Gitu. Mudah-mudahan kita bisa memahami ini semua dengan hati kita yang paling dalam. Saya serahkan kepada Bapak-Bapak Ibu pertanyaan apa saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ingat berzikir, berdiri, duduk, berbaring. Sehingga kita tidak lepas Allah. Kalaupun Anda takut, lepas, katakan, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dini. Anda sambil nyetir mobil, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinika. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinika. Anda ganti lagi, wahai yang bolak-balikan hati, teguhkanlah hati istriku, hati anakku, hati suamiku. Tinggal dirubah bisa agar selalu berpegang teguh pada agamamu. Itu saja dari saya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Boy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Pak Ustadz atas pencerahannya. Bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang ingin bertanya, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik belum? Sudah, alhamdulillah. Pak Ustadz mau tanya, kalau sholat nih ada atribut yang kayak misalkan kaos kaki saya pakai puma. Puma itu ada gambar binatangnya misalkan. Itu boleh nggak saya sholat itu? Ada. Selama kita nggak mikirin tuh binatang, tuh ada gambaran macan, itu nggak masalah. Kita waktu ruku ada puma, wih keren banget nih puma. Itu yang jadi bikin rusak gitu kan. Gambar-gambar itu dilarang dalam hadis-hadis kalau Anda mengkultuskannya. Kalau tidak ada niatan mengkultuskan, tidak apa-apa. Gitu. Di rumah kita ada gambar foto kita, keluarga kita, nggak apa-apa. Gitu. Nah sekarang masalahnya kadang-kala ada kaos belakang gambar macan. Dia mah enak aja nggak ada di belakang kita ini pas Allah Akbar, macan keren banget. Ayo mikirin macan dia gara-gara gambar kita di belakang sini gitu. Atau mikirin gambar. Maka itu kalau bisa kalau sholat nggak usah pakai Allahu Akbar di belakang gambar apa
yang lucu-lucu lah, seandainya gambar kucing gitu, belakang gitu kan. Allah Akbar. Jika di belakang ngeliat gambar kita, akhirnya ya merusak salat orang. Ataupun ketika kita ruku ada puma. Tapi kalau Anda bisa konsentrasi dan tidak terganggu, nggak ada masalah. Paling dianjurkan untuk tidak bergambar, karena ditakutkan pecah pikiran kita. Nah, kalau ada hadis-hadis yang berkaitan dengan dilarang bawa gambar, itulah yang sifatnya mengkultuskan, memuji atau membesarkan, itu yang dilarang. Maka itu untuk menutup semua celah itu dilarang bawa gambar. Tindakan preventif. Nah, tapi bukan pemahamannya kan ada orang tekstual, yang penting gambar haram, titik, selesai. Udah, tutup semua, gitu kan. Diharamkan, tidak boleh. Ini tindakan preventif. Tapi jadi tekstual, seakan-akan Islam dilarang pakai gambar, foto-foto, diharamkan. Jangan kan ada pemahaman kaligrafi ya haram buat mereka gitu kan. Apalagi gambar-gambar seperti itu. Oleh karenanya kita harus memahami konteks dalil, jangan hanya teksnya gitu kan. Yang lain. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi pertanyaan, silakan. Bapak Ibu ada yang bertanya? Bapak-bapak dan Ibu yang mau bertanya, kami persilahkan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Sebentar. dengan Bu Eni. Sebentar. Pondok Pinang. Oh ya, silakan. Dari siapa, Bu? Heni Ustadz. Oh, Bu Heni. Oh ya, apa kabar? Alhamdulillah lama amat Ustadz di New York, pulang kenapa? Udah sabar, udah. Ada pertanyaan? Udah, nggak usah nanya pulang. Jadi apaan? saya kan diajarin tuh kalau sama Ustazah, kalau mau sholat wajib itu tambahin sholat sunnah wudhu sama sholat sunnah mutlak sebelum sholat sunnah rawatib. Pertanyaannya, kalau misalnya waktunya nih sholat subuh gitu ya Ustadz, itu ada waktu afdolnya nggak sih? Sholat subuh waktu afdol. Maksudnya gini, kan sholat subuhnya itu udah misalnya udah 5:30 baru bangun. Nah itu kan udah mau habis sholat subuhnya, tapi sebenarnya masih bisa sholat sunnah wudhu mutlak. Kalau udah mepet begitu, sholat subuh diprioritaskan, baru yang lainnya diqadha aja. Oh gitu, ya. Siap Ustaz, itu aja pertanyaannya. Ya, siap. Terima kasih. Bapak-bapak Ibu lihat tangan saya ini, lihat nih. Berbicara waktu, menjalankan yang berkaitan dengan di dalam waktu dan di luar waktu, namanya al-ada, al-qadha. Al-ada adalah di dalam waktu, al-qadha adalah di luar waktu. Ingatnya kodok, lompat, kodok, gitu kan. Di luar waktu. Ada lagi yang ditanyakan tadi adalah berbicara waktu ibadah al-muwassa' al-mudayyak. Al-mudayyak, ibadah dengan waktu yang leluasa, dengan waktu yang sempit. Kalau Anda leluasa, masih waktunya panjang, wudhu, sholat, syukur wudhu. Dari qobliyah, ntar aja masih lama. Saya nunggu di jemaah, nggak datang kan, namanya juga masih semi lockdown. Akhirnya barulah kita sholat tadi dengan Pak Ferdi. Kita bisa sholat sunnah gitu. Baca Quran dulu lah, nunggu jemaah. Agak nongol-nongol, ya udah kita sholat duluan. Waktunya muasa. Tapi kalau mudayyak, sempit nih, udah sempit. Yang prioritas dulu, gitu kan. Jadi saya ulangi lagi. Ibadah itu bicara waktu, ada dua nih. Yang di dalam dan di luar. Yang di dalam namanya al-ada, yang di luar al-qadha. Lihat tangan saya, al-ada di dalam waktu. Lihat, al-ada atau adaan. Al-qadha, tompat tuh qadha di luar aku, di luar. Kalau Anda puasa Ramadan full berarti ada. Tiba-tiba datang bulan. Saya datang bulan 7 hari sana. Bukan saya, maksudnya ibu-ibu. Kalau saya sih kagak datang bulan. 7 hari di seminggu kagak puasa. Nah seminggunya ini di luar Ramadan. Qadha tuh namanya. Qadha. Atau sholat jamak, satu ada, satu qadha.
saya sholat zuhur sama asar aja dah. Takutnya nanti asar nggak sampai nih. Udah sholat zuhur, habis sholat asar di jamak. Maka zuhurnya lihat tangan saya di dalam waktu. Asarnya di luar waktu. Ada qadha. Selesai. Sekarang ada lagi 2 waktu. Al-muwassa, al-mudayya. Di waktu yang luasa, al-muwassa, luasa, al-mudayya, sempit. Kalau leluasa Anda bisa santai aja gitu kan. Saya kasih contoh tadi, yang pertanyaan tadi. Bangun tidur, Anda bisa sholat tahajud, udah sholat tahajud, witir selesai, masuk masjid, nunggu orang lagi ya. Anda bisa sholat sunnah yang lainnya, apapun sholatnya. Itu leluasa, karena waktunya masih leluasa. Waktunya sempit, udah mepet jam segini. Udahlah sholat subuh aja udah dulu gitu kan. Habis itu qobliyah subuh. Kok qobliyah subuhnya setelahnya? Itu qadha namanya. Yang terpenting ini dulu. Maka itu saya sangat amat tidak setuju ada orang yang mengatakan salah apabila Anda belum bayar Ramadan puasanya, tiba-tiba Anda puasa Syawal. Wih, keren banget. Ini jangan nyalah-nyalahin. Ini hanya pendapat Al-Hanabilah, pendapat Imam Hambali, yaitu mazhab Hambali. Coba lihat pendapat Syafi'iyah, pendapat Syafi'i, pendapat Hanafi, pendapat Maliki. Enggak. Anda boleh puasa Syawal dulu baru Ramadan. Kenapa? Karena Syawal itu mepet waktunya, mudayyat. Udah itu dulu. Sementara bayar Ramadan muasa, leluasa, bulan apa aja bisa gitu kan. Maka istri Rasulullah SAW, istri Nabi Muhammad SAW, beliau mengajak salat puasa Syawalnya duluan, terus puasa bayarnya di luar bulan Syawal. Ini kadang-kala dapat WA, wih, tidak sah puasa Syawal. Dibilang kagak sah. Keren banget nggak sih itu orang? Parah. Kenapa? Dia bisa menentukan di siapa tidak sah itu kan Allah. Terima pengharapan itu Allah. Surga neraka dia. Beda. Masuk surga. Ini tidak ikut sunnah Nabi, ini itu sunnah Nabi. Jangan begitulah. Maka itu Bapak-Bapak Ibu belajarlah dari banyak sumber. Belajarlah dari banyak ustadz. Bacalah buku dengan banyak versi. Bukunya itu aja, penerbitnya itu aja. Ya akhirnya Anda merasa paling benar, yang lainnya adalah salah. Ini nih contoh tentang sambil nunggu nggak ada yang nanya kan, kita ada lagi nggak nanya. Kalau nggak kita tutup. Saya mau nanya Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu Oni. Masya Allah, apa kabar? Alhamdulillah sehat Ustadz. Saya mau nanya mengenai puasa Daud Ustadz. Nah, silakan. Itu puasa Daud itu ya ada manfaatnya mungkin ya, pasti ada. Nggak ada, pasti ada manfaatnya. Iya, pasti ada lah. Jadi itu saya kan mau menanyakan itu kalau misalnya kita puasa Daud itu untuk kalau puasa waktu Ramadan kita kan ada yang bolong lah gitu ya, apalagi perempuan ya. Jadi kalau bisa nggak itu kita doublekan niatnya puasa Daud sama puasa Ramadan. Nah kalau jatuhnya, tapi nggak mungkin juga jatuhnya Senin Kamis itu Ustadz. Jadi itu bisa nggak diniatkan dengan yang sama gitu Ustadz? Itu aja Ustadz. Assalamualaikum. Panjang lagi terangnya. Assalamualaikum. Saya agak ambil waktu yang agak panjang dikit ya, bentar ya, sabar ya. Lihat. Gak apa-apa lah Ustadz, sekali-sekali. Udah sering kali kita ngajar begini. Kecuali pertama kali ngajar di sini. Oke, Ibu Wijaya. Wih, Ibu Wijaya nih, lihat nih. Kalau sunnah mas sunnah nggak ada masalah. Ya. Kalau sunnah mas sunnah nggak ada masalah. Besok ini Senin Kemis kan gitu. Senin Kemis. Sekalian tuh tanggal 15 kan gitu kan. Sekalian gabung. Bait dengan Senin Kemis. It's okay. Ada Syawal, ada Senin Kemis, ada Bait. Ya. Bait itu yang 13, 14, 15. Ya. Ayyamul Bait namanya. Hari-hari putih. Kalau diterjemahkan bahasa Indonesia bahaya. Kenapa? Puasa mutih. Salah lagi nanti. Wih, kanuragan. Ilmu mandra nggak berguna kan? Salah lagi. Ini bahasa budaya Indonesia beda lagi. Puasa mutih ini salah lagi. Puasa mutih itu bahasa hadisnya puasa 13, 14, 15. Ini yang benar udah pakai bahasa bait, ayyamul bait namanya. Kalau ayyamul bait ketemu Senin Kemis, ketemu Syawal digabung hadisnya boleh. Kita puasa Syawal sunnah, puasa Senin Kemis sunnah digabung. Ini boleh nggak ada masalah gitu. Boleh banget gitu.
Nah, permasalahannya ada yang wajib dengan sunnah dibahas, digabung. Nah, ini harus kita bahas ya. Yang pertama, ini saya objektivitas ilmiah dulu ya. Secara objektivitas ilmiah saya harus jelaskan. Tidak boleh, ini namanya tasyrik namanya. Tasyrik itu menggabung dua ibadah digabung satu. Tasyrik. Kalau sunnah dengan sunnah digabung dibolehkan. Kalau sunnah dengan wajib nggak boleh. Jadi nanti kalau ibu mana itu orangnya? Ibu Oni, mana itu? Iya Ustaz. Ibu Oni Wijaya itu mengatakan bahwasanya nggak boleh. Karena saya udah ikut pengajian, ini dalilnya ada. Saya klik di Google juga nggak boleh. Ya ada, nggak boleh. Selesai? Selesai. Tapi ada pendapat lain membolehkan, ada membolehkan. Guru besar saya namanya Ali Jum'ah, Profesor Doktor ahli fikih, mengatakan boleh. Tetapi, nah ini ada syarat-syaratnya. Yang berlaku adalah yang wajib, bukan yang sunnah. Niatnya niat wajib, mudah-mudahan mendapatkan pahala sunnah. Nggak ngerti, Ustaz. Karena secara seremonial formalistik, puasa itu sama. Mau puasa sunnah, puasa wajib sama. Kagak makan, kagak minum, dari subuh sampai maghrib sama. Memang bedanya apa sih puasa sunnah dengan puasa wajib? Kita puasa sunnah secara seremonial sama aja. Sama lah sekarang gini, saya tanya bapak-bapak ibu. Sholat zuhur sama sholat asar apa bedanya? Nggak ada bedanya. 4 rakaat juga, kagak pakai suara juga. Rakaat kedua nanti duduk tahiyat, rakaat keempat duduk tahiyat akhir. Secara seremonial sama. Secara seremonial gerakannya sama. Sekarang saya tanya, sholat qobliyah subuh dengan sholat subuh, apa bedanya? Sama, 2 rakaat juga dia. Yang beda adalah niat, betul nggak? Bedanya itu di niat. Nah, yang membolehkan, tadi saya katakan ada yang mengatakan tidak boleh. Namanya istilahnya dalam fikih namanya tasyrik namanya. Menggabung 2 ibadah dalam satu ritual. Ada yang menolak. Kalau yang wajib dengan yang sunnah. Kalau menurut hemat saya ada yang membolehkan. Saya lihat, oh iya boleh. Ada dasarnya juga gitu. Nah yang membolehkan, tapi ya, aturannya adalah aturan yang wajib. Terserah Anda mengambil pendapat yang nggak boleh titik, ya udah. Tapi jangan nyalain orang-orang yang membolehkan. Ini kadang-kadang kan nggak bener tuh tentang. Saya nggak dapatkan hadis itu, keren banget nih. Baru belajar dari YouTube aja belagunya, ya Allah gitu kan. Lagunya kagak bener tuh, bid'ah tuh, apaan dalilnya? Nggak ada tuh, dia cuma kopas doang, taunya ada. Dia juga kagak belajar, karena ngambil dari gurunya bilang mengatakan tidak ada itu dalilnya sama sekali. Dia juga ngomong begitu, padahal ada gitu. Ini kadang-kadang kita terprovokasi dalam tanda kutip. Gitu. Coba lihat secara objektif ini. Nah, di sini makanya harapan saya di Masjid Al-Hikmah ini bikin kajian lintas mazhab kajian. Gitu. Memang harus background knowledge-nya dia perbandingan mazhab. Kalau enggak lemah, wah repot juga dia ngarang nanti gitu kan. Nah, di dalam tasyrik ada yang membolehkan asalkan yang berlaku ada yang wajib. Ustaz, nah sekarang kalau tadi sholat zuhur dengan sholat asar sama aja, yang bedakan apa? Ya niat. Qobliyah subuh dengan sholat subuh, yang beda niat. Sama tuh 2 rakaat sama, gerakannya sama. Nah sama puasa juga begitu. Nah, Anda puasa Senin Kemis, sama puasa Daud, sama puasa Syawal, sama aja. Nama puasa wajib sama aja, yang bedain adalah niat. Karena ritual ibadah sunnah dengan ritual ibadah wajib itu berbeda secara esensial. Secara esensial apa maksudnya? Niatnya satu. Secara seremonial posisi niat itu dimanapun berbeda. Agak ngerti Ustadznya, saya ajarkan. Kalau Anda puasa Ramadan, niatnya setelah jam 7 udah nongol tuh matahari jreng, Anda kagak sah. Karena niat yang wajib itu sebelum subuh, malam hari atau sebelum azan subuh. Tapi kalau sunnah Anda boleh tuh. Saya belum makan nih, belum minum sama sekali nih. Di jam berapa ya? Jam 10 nih. Puasa aja deh. Boleh nggak? Boleh. Hanya sama bini. Ada makanan kagak? Kagak ada bang. Namanya juga lockdown. Ya kagak ada makanan. Udah puasa aja dah. Boleh. Ini mohon maaf ya gak betawi banget. Adakah makanan? Tidak ada. Gitu. Ya sudah saya berpuasa saja. Gitu kan. Kamu tidak masak dek? Tidak ada aku masak dek. Tidak ada makanan. Gitu kan.
Subhanallah, nggak ada makan, ya udah aku berpuasa. Padahal di jam 10 tuh. Boleh karena puasa sunnah. Jadi niat puasa sunnah boleh di tengah-tengah, kira-kira gitulah. Artinya perbedaan puasa wajib dan puasa sunnah. Anda datang ke rumah orang puasa Senin Kemis. Puasa Senin Kemis, puasa sunnah. Tiba-tiba Anda dikasih makan. Ayo ini, makan. Jangan ngomong gini, aduh Jen, sebetulnya aku ini puasa Senin Kemis, tapi ngehormatin kamu, ya sudah makan. Gak usah pakai ngomong begitu, udah makan aja. Jangan pakai nyakitin orang, ini gedek orang. Udah makan aja, asik aja. Anda dapat 2 pahalanya. Puasa seakan-akan Anda sampai maghrib. Yang kedua, puasa kedua ibadahnya adalah menghormati tuan rumah. Gitu. Ini makanan, ayo habisin. Sini aku kasih habis, gitu kan? Makanlah habis, gitu kan? Berarti Anda dapat menghormati tuan rumah. Dia senang, alhamdulillah makan aku dihabisin, senang, gitu kan? Dihormatin, Anda kita makanlah, gitu kan? Berarti dapat 2 pahalanya. Kalau wajib nggak bisa, Anda puasa wajib nih. Waduh, kemarin saya Ramadan hilang 7 hari karena saya datang bulan. Saya sekarang puasa wajib Ramadan. Jeng, datang ke rumahnya Pak Dino, dikasih nasi uduk. Ayo makan. Ya udah dah. Kagak boleh, haram. Katakan Pak Dino, saya lagi puasa wajib. Dia juga harus ngerti. Makan aja coy. Kagak bisa. Ini puasa wajib ini. Haram Anda makan nasi uduk. Gitu. Nasi uduk haram. Ya buat dia, buat saya emang nggak apa-apa, gitu kan. Buat dia. Lah maksudnya ada bukan nasi uduk yang haram. Dia ini lagi puasa wajib. Kecuali dia sakit. Saya mau ganti puasa Ramadan, saya harus puasa ganti Ramadan. Berarti dia wajib ya. Nggak kuat sakit ya. Nggak apa-apa. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'idatun min ayyamin ukhra. Kalau ente sakit atau musafir, ntar aja fa'idatun min ayyamin ukhra. Nanti maksudnya qada itu boleh. Tapi kalau Anda sehat, segar, nggak ada masalah, ada nasi uduk. Nasi uduk. Mantap banget nih. Nasi uduk ada ininya lagi, bawangnya ada, Masya Allah. Ya udah dah. Ramadan ntar aja dah gantiin. Kagak boleh, Anda Ramadan udah niatnya udah tadi malam udah niat. Berarti seremonialnya ada berbeda dengan yang wajib dengan sunnah. Nah, yang mengharamkan tasyrik selesai. Gak boleh. Jawaban buat Ibu Oni. Yang membolehkan tasyrik kalau wajib dan sunnah digabung boleh, tapi yang berlaku adalah hukum yang wajib. Pahamilah itu. Saya rasa jelas ya. Kalau nggak jelas japri. Ya. Iya Ustadz, itu kan Ya. maksudnya iya saya ngikutin yang wajibnya lah pastinya kan. Jadi sahur dulu sampai, tapi itu kan berarti nggak bisa juga lah ya Ustadz ya. Berarti hanya wajib aja dulu gitu ya Ustadz ya. Yang mengatakan boleh tasyrik digabung, disatukan, dia dapat pahala sunnah juga. Asalkan yang berlaku adalah aturan yang wajib. Iya. Boleh. Gitu ya. Alright. Profesor guru saya gitu, Ali Jum'ah mengatakan boleh, nggak ada masalah. Dia di Mesir, dibolehkan tasyrik itu boleh, dan mendapatkan pahala sunnah, dapat pahala sunnah juga gitu kan. Allah tuh maha kaya, nggak mungkin kehabisan pahala. Dapat asalkan yang berlaku adalah hukum yang wajib, iya. Wajib gitu. Saya tidak boleh mengatakan tidak boleh, tak boleh juga. Boleh itu kata Ustadz, saya nggak pernah ngomong gitu. Saya mengatakan ada yang melarang, nggak boleh, titik, selesai. Tasyrik nggak boleh, selesai. Ada yang membolehkan, itu aja saya mengatakan. Gitu. Saya tidak pernah mengatakan boleh doang ataupun kagak boleh doang. Saya kasih tahu itu namanya pendekatan objektivitas ilmiah. Seorang ustadz harus sampai masuk objektivitas ilmiah. Kalau seorang ustadz menerangkan secara subjektivitas ilmiah, itu berbahaya buat jemaah. Ribut di jemaah. Kalau ada pendapat saya ini boleh. Tiba-tiba ada yang mengatakan tidak boleh. Ribut nggak? Ribut. Menurut saya ini bid'ah. Pokoknya bid'ah. Anda keluar dari pengajian ribut nggak? Ribut mesti. Gitu.
Apalagi ustadznya mau, cuman ini yang benar, yang lain salah. Wih, tambah ditelan tuh. Ditelan tuh. Udah keluar. Teng, salah. Ribut lagi, ribut, perpecahan lagi. Nauzubillah. Itu yang jadi ribut. Sama bininya ribut, sama suami ribut, sama orang tuanya ribut, sama teman. Ribut mulu. Jalannya begini dia. Wih, saya nggak dapatkan tuh hadisnya. Inti harus ikut sunnah Nabi, ittiba. Tentang baru belajar kemarin aja begitu. Ini banyak sekali terjadi. Jadi maka itu bicara fikih harus akidah dulu. Nomor 1. Akidah dulu. Baru Anda belum belajar fikih. Tapi akidah ini saudara kita ruhama bainahum. Perbedaan pendapat 2 senti ke atas, 2 senti ke atas. Bisa nggak Anda keep smiling gitu kan. Nanti, good morning. Buat orang kafir good morning, beda pendapat, dia pakai kunut tuh. Gara-gara pakai kunut ente kagak negor gini ceritanya. Yang satu menyembah selain Allah. Hai man, baik lo sama orang lain, gitu kan. Ini kadang-kala terjebak kita hal-hal yang karena nggak punya akidah gitu kan. Subhanallah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang belajar banyak itu deh, supaya kita itu nggak menyalahkan orang lain. Ada lagi nggak, Pak Boy? Sampai jam 10 nih ceritanya kita nih. Ada Pak Ustadz. Dede. Bentar, Ada Pak Ustadz. Satu-satu. Silakan. Ya, silakan Ibu Reri apa siapa enggak. Pak Ustadz menyambung yang tadi saum itu apa tuh ya mungkin saya tuh lagi zaman remaja dulu gitu kan, perempuan suka bolong-bolong gitu. Nah nggak tahu lupa mungkin sudah berapa tahun belum ada yang belum dibalas kayak gitu. Nah terus gimana? Apakah jadi sekarang tuh terus setiap entah itu sholat Daud, puasa Daud, puasa Senin Kamis diniatkan untuk membayar utang-utang yang zaman utang puasa Ramadan zaman itu, kecuali zaman jahiliyah dulu lah, kecuali mungkin puasa sunnahnya yang 3 hari di tengah bulan itu menurut Ustadz tuh bagaimana? Ibu harus jelas apakah berapa harinya gitu kan. Itu lupa karena sudah zaman dulu. Iya, nanti sebentar. Ini kita menjawab. Oh, baik. Kalau nggak jelas Anda taubatan nasuha, udah cukup. Kemudian puasa harus jelas gitu kan. Kalau bukannya, ya Allah saya mau puasa Senin Kamis. Nggak deh niat yang dulu yang wajib mungkin saya lupa. Tapi nggak tahu. Senin Kamis deh. Kagak jelas nih. Harus jelas gitu kan. Kan kita nggak tahu. Kapan? Ya udah, kalau yang nggak tahu udah close, Anda taubatan nasuha. Gitu. Sama sholat juga begitu. Ustadz, saya dulu zaman jahiliyah, boro-boro sholat, kagak kenal sholat. Kenal sholat maksudnya dia malas. Sholat subuh lewat, sholat zuhur lewat, sholat asar lewat, sholat maghrib lewat, sholat isya lewat. Mending 1 hari, 2 hari, 3 hari, plus kagak sholat. Lupa. Ini sekarang saya udah umur 70 tahun Pak Ustadz. Ini kisah nyata nih. Kalau Anda tanya secara objektivitas ilmiah, pertama Anda wajib mengganti itu semua. Mau puasanya kek, mau sholatnya kek, harus selesai. Jadi gimana caranya? Ya sholat subuh lagi. Sholat subuh lagi, ini bareng dulu, saya zaman jahiliyah. Sholat zuhur lagi loh. Udah sholat zuhur 4 rakaat, sholat lagi 4 rakaat. 4 rakaat. Terawih siang bolong, bukan terawih siang bolong. Ini zuhur dulu kagak pernah sholat. Jelas. Saya puasa terus, ini banyak dosa dulu, banyak puasa kagak bolong-bolong. Tapi niatnya wajib nih ya. Yang tadi saya jelaskan. Pendapat pertama. Pendapat yang kedua, mengatakan tidak demikian. Anda cukup taubatan nasuha. Kemudian yang sekarang kita kerjakan, niat wajib, sunnah, jelas. Gitu. Jadi habis sholat subuh, nggak ada lagi sholat subuh. Udah sholat subuh udah selesai. Dulu kalau Allah ampuni kamu. Inilah yang saya dapatkan dalam buku. Nanti bapak-bapak ibu beli buku, murah sekali ya. Mungkin 400.000 sampai 500.000 lah. Kok murah Ustaz? Itu mahal. Iya dapat bukunya segini. 5 jilid, coba ente nulis 5 jilid, suruh digaji 500.000 kan kagak mau kan. Segini 5 jilid. Namanya Fikih Sunnah karya Said Sabiq. Anda bab sholat itu bisa dibahas. Oh hadis-hadisnya begini. Yang sedihnya kan ini kisah nyata nih. Waktu itu saya ikut pas lagi kosong minggu
pagi, saya ke masjid raya Pondok Indah saya. Ya saya ngisi, saya dengerin pengajian di belakang, saya dengerin. Seorang ustadz ini dikenal dengan fikihnya. Saya bilang, loh kok dalilnya itu? Agak nyambung, bukan itulah dalilnya. Itu hadis riwayat Bukhari. Karena ada kertas, karena ada pertanyaan, kadang-kadang pakai kertas. Pak Ustadz, 2 tahun saya kagak sholat nih. Habis itu saya taubat. Apa yang saya harus lakukan? Ini pertanyaannya nih. Berarti dia 2 tahun bolong tuh sholatnya. Waduh. Ditayangkan pakai slide kan. Jreng. Hadis. Saya bilang, nggak cocok hadis itu dengan hadis yang ditayangkan adalah hadis riwayat Bukhari. Apabila Anda ketiduran, maka Anda wajib bayar sholatnya. Anda tidur nih, lewat asar, tahu-tahu sudah maghrib. Tetap waktu maghrib Anda sholat, waktu asar tadi lewat, harus bayar. Nah, dia pakai hadis ini untuk, maka Anda harus sholat. Gitu. Padahal hadis ini konteksnya dan dia lupa. Kalau ini kan malas, nggak nyambung gitu kan. Saya ingat sekali tuh di Masjid Raya Pondok Indah. Gitu kan. Saya bilang, ini Ustaz gimana ceritanya? Maka itu dia memakai dalil, tapi nggak cocok, nggak nyambung. Dalil yang dipakai adalah Nabi membolehkan Anda mengulangi sholat kalau Anda kelupaan. Berada ini saya ekstrim nih. Dia sakit, pusing, dia minum obat glek jam 11. Pagi, siang. Sementara azannya jam 1, berandai-andai. Atau jam 12. Azan zuhur. Dia tidur. Zuhur lewat. Asar. Dia lewat. Maghrib. Lewat. Bangun-bangun isya. Astagfirullahaladzim. Dia lewat tuh. Zuhur, asar, maghrib, isya nih. Ini saya kasih yang ekstrim. Pakai hadis ini. Hadis riwayat Bukhari. Nyambung dia. Astagfirullahaladzim. Gimana caranya? Dia sholat zuhur. Dia sholat asar. Dia sholat maghrib. Dia sholat isya. Selesai. Cocok buat ini. Karena nggak ada niatan untuk meninggalkan sholat. Nah ini ninggalin sholat. Lo aja sholat. Malas. Ini zaman-zaman jahiliyah gitu kan. Sholat 2 tahun. Nggak pernah diatur. Kalau orang yang malas-malasan sholat. Udah gitu dia sadar kudu sholat. Maka kagak ada tuh. Yang nggak nyambung. Masa maksiat diatur? Ngerti nggak maksiat diatur? Dia, kalau yang tadi kan kagak maksiat, emang dia sakit. Dia bleng tidur. Mau diapain? Itu diatur. Orang kagak niatan. Maka dalil yang tadi ditayangkan di Masjid Raya Pondok Indah itu kagak cocok dengan pertanyaannya. Waktu saya masih di Mesir, di Al-Azhar. Jadi ada istilahnya jual buku, nguras buku lah di Darul Ifta. Darul Ifta itu tempat berfatwa. Jadi fatwa apapun. Nah itu dari tahun 60-an sampai tahun 90, waktu itu kan 92 waktu itu saya kesana. Itu dilelang buku-buku. Saya borong buku itu, 22 buku Darul Ifta. Isinya Dede juga. Kenapa ganti mufti? Pertanyaannya sama, ya pertanyaan hari-hari kayak gini. Nanti saya di sinilah, taruhlah di Al-Hikmah. Seandainya selama di Al-Hikmah ini saya menulis seluruh pertanyaan jemaah dan dengan jawabannya. Kadang-kadang pertanyaan sama Dede juga, karena orang yang nanya beda, kadang-kadang dia ikut. Sekarang ibu-ibu, bapak-bapak yang kagak ikut pengajian sekarang nih, nanti ada ikut pengajian saya. Pak Ustadz, saya mau nanya, boleh nggak digabung puasa wajib dengan puasa sunnah? Ya kan pernah ditanyain itu dulu, nah, karena dia nggak ikut. Nah dalam Darul Ifta juga begitu, pertanyaan sama. Mufti juga berubah. Yang nanya berubah, mufti berubah. Tahun sekian dengan tahun sekian. Saya dapatkan pertanyaan sama, jawabannya berbeda. Mufti yang dulu pernah menjelaskan wajib ganti semua itu sholat. Semua puasa yang tadi Anda tinggalkan wajib ganti. Muftinya berbeda, dia mengatakan tidak. Cukuplah Anda taubatan nasuha. Nah, kalau Anda gabung, kan nggak mungkin saya suruh ini Arab gundul semua kan, 22 buku, bayangin, banyak banget gitu kan. Nah sekarang Anda beli buku aja tuh murah gitu kan. Di masjid ini sudah ada bukunya nih, banyak banget di perusahaan, keren banget. Yang ngajarin ya kagak ada gitu kan. Itu doang sih gitu kan. Nanti Pak Dino yang ngajarin deh, kepala dia kan mantan Pondok Darul Jombang gitu kan. Kemudian, nah di sini dibahas itu buku itu. Dibahas itu di buku dijelasin tuh. Dalilnya begini. Orang yang malasan sholat dulu bermaksiat, maka dia. Nah, penulis buku ini Said Sabiq mengarah pada pendapat yang kedua. Tidak perlu Anda ganti, tetapi cukup taubatan nasuha. Itu ada dibahas buku itu. Ya, jadi tidak perlu diganti taubatan nasuha.
Tadi apa? Fikih surah apa namanya? Fikih apa yang buku tadi? Sayyid Sabiqo gitu. Said Nah, Sabit. beli aja Bu, Ibu nggak usah ke toko, apalagi lockdown. Online. Klik, buku datang tuh. Iya. Ya, maksudnya Ya. Sama ini Pak bayar, Ustadz, kalau kagak dibayar kagak datang deh Bu. Ya sama Pak Ustadz, saya kalau mau japri itu kan katanya nomor HP yang lama itu ketinggalan di kota mana Pak Ustadz? Saya Nggak mau ada ke di sini, tapi jarang buka. Ibu ngejapri saya. ada yang mau ditanyain. Enggak, ada yang mau ditanyain nanti. Siap, boleh. Ya, jadi nomor yang lama ya? Nomor yang lama aja. Ya baik. Ya. Lama, nomornya masih Indonesia. Kalau lama kayaknya nggak dipakai. Iya maksudnya ya. Oke Pak Ya, terima Boy, kasih Pak Ustadz. kita sampai jam berapa ini? Sama-sama, yuk. Ini yang nanya masih banyak nih Pak kali Ustadz. ya. Gitu. Satu lagi Pak Ustadz. Bisa? Oh. Assalamualaikum. Monggo Pak Agus. Monggo. Ya nanya membership lagi nih, gitu kan. Kemarin nanyain membership tuh, gitu kan. Ya, udah dibuka nanti insya Allah kan. Bentar lagi. Ada 2 pertanyaan Pak Ustadz ya. Tadi kan 1, sekarang 2. Ya 1 orang aja ini. 1 sholat arba'in itu. Kalau di Indonesia kan yang mau naik haji itu kadang-kadang ada sholat arba'in. Kalau di sini kayaknya saya pernah nanya travel agent tuh nggak tahu apa sholat arba'in itu. Itu 1. Status hadisnya bagaimana atau bagaimana dia muncul ada kata-kata sholat arba'in. Yang kedua tadi Pak Ustadz bilang perbandingan mazhab. Kalau suatu saat kalau bisa gitu diadakan perbandingan mazhab. Pertanyaan saya, setahu saya kan kalau mazhab itu kan ada Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi. Kalau itu yang dimaksud perbandingan manhaj ya Pak. Kalau manhaj itu ada digolongkan berapa macam lagi Pak? Manhaj. Kalau di Indonesia kebanyakan kita apa kayak mazhab apa? Manhaj apa? Terasa gitu aja Pak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar cepat ya, saya singkat aja ya. Atau tentang hadis arba'in, sholat arba'in di Masjid Nabawi, itu lemah hadisnya, statusnya lemah. Gitu. Maka itu Anda tanya-tanya sini kagak ada yang tahu. Yang tahu Travel Indonesia. Kenapa? Karena Travel Indonesia, kalau dia 40 hari ngambil arba'in, itu untuk ngerain jemaah supaya lama nggak pulang, diatur nanti di pengaturan jemaah. Kan lama ini muternya supaya dia pulang ke Indonesia-nya. Kalau nggak ada arba'in ngapain lama-lama di Madinah? Sementara kita ngatur ratusan ribu nih. Nah travel juga begitu. Jadi kaitannya dengan hotel udah nanti ngambil arba'in aja. Maksud arba'in gimana? 40 waktu sholat bersama imam. Arba'in itu namanya. Berarti berapa hari? 8, 5 kali 8, betul nggak? Halo? Iya betul. Kalau 40 kali berturut-turut gitu di Madinah aja, gitu Pak Ustadz. Iya, 40 sholat fardu. Iya kan? 40 sholat fardu. 40 sholat fardu berarti 8 hari Pak. Subuh sampai Isya 5. Besok lagi subuh sampai Isya 5 itu ada 10 tuh, 2 hari. Iya kan? Nah, kalau 40 berarti ya 8 hari dia. Maka mengatur ratusan ribu manusia Indonesia, wah dia 8 hari aja di Madinah. Kadang-kala lebih. Karena ngatur kaitannya dengan penerbangan pesawat, ya kan? Kaitannya dengan flight, kan ngantri, kita pulang tuh ngantri. Kalau travel NH Plus gitu kan, ada yang bikin 44 udah. Karena ini sudah terpatri di pikiran orang 40. Hajinya haji arba'in enggak? Maksudnya 40 sholat 5 waktu di Masjid Nabawi enggak gitu. Haji kagak arba'in. Akhirnya mereka masa hajinya enggak arba'in. Padahal arba'in kagak ada hubungan dengan haji itu. Dan itu hadisnya dhaif, lemah. Ada yang di atas itu namanya hadisnya hasan.
Hadisnya hasan. Bukan 40 waktu sholat. Ketika 40 waktu sholat. 40 waktu sholat kan subuh sampai isya kan 5 sampai 40 berarti 8 hari. Ya kan? Nyambung nih. Nah, hadis itu adalah dhaif. Barang siapa yang sholat 40 waktu sholat bersama imam berjemaah di Masjid Nabawi, dihapuskan dosa-dosanya seluruhnya. Kan gitu kan. Berarti dia akan dijamin masuk surga. Itu status hadisnya dhaif. Ada hadis di atas itu tidak sahih, tapi hasan. Tapi bukan 40 waktu sholat. 40 waktu sholat itu maksudnya 40 waktu dari subuh sampai isya, tetapi 40 hari itu hadisnya statusnya adalah hasan, bukan sahih. Dan tidak mungkin 40 hari cuma di Madinah doang gitu kan. Pahamilah itu, ini status hadis. Jadi di Indonesia dikenal dengan hadis arba'in, mereka itu boleh nggak usah pakai itu. Ada dalilnya hadisnya dhaif, boleh untuk menstimulasi orang untuk supaya sholat berjamaah, merangsang, membiasakan, membangun habit untuk sholat berjamaah di masjid. Sah-sah saja. Tapi kan dhaif. Ya, untuk namanya fadhil amal, menambah amal ibadah boleh. Sah-sah saja. Tapi Anda nggak usah kecewa, duh saya haji nggak arba'in, nggak ngapa, nggak arba'in, orang nggak ada hubungannya. Ini nggak ada hubungannya dengan haji. Gitu kan. Nah, tapi kan kalau tambah jualan, namanya jualan kan, tambahin bumbu-bumbu itu jualan, marketingnya. Pakai apa? Bapak-bapak ibu ikut travel kami. Ini apa? Haji arba'in. Weh, nanti di iklan-iklan di flyer tuh bersama haji kita, haji arba'in. Karena nggak ada hubungannya arba'in sama haji itu nggak ada hubungannya. Udah gitu hadis itu namanya jualan orang, gitu kan. Saya juga bingung ketika ada haji arba'in apaan. Kita lihat hadis itu. Waktu saya baru pulang ke Indonesia kan saya pembimbing ibadah haji. Ini apa haji? Gak ada hubungannya itu. Ada hubungannya hanya di Madinah, kota Madinah, Anda sholat 40 waktu sholat itu pun hadisnya dhaif. Yang hasan bukan sahih adalah 40 hari. Dan itu tidak mungkin. Apalagi di ibu-ibu, kecuali ibu-ibu yang sudah S3, udah sangat sepuh sekali, udah menopause. Kalau masih aktif ya nggak mungkin dia pasti haid. Artinya apa? Ini jangan disalahpahami. Jadi tidak ada hadis arba'in, haji arba'in. Itu sudah selesai. Yang kedua, mazhab dengan manhaj itu beda. Mazhab itu adalah aliran. Syafi'i, mazhab itu jalur jalan. Manhaj metodologi. Nah, sekarang ada istilah manhaj sesuai dengan manhaj Nabi. Sesuai manhaj, dia pakai metodologi. Metodologi itu maksudnya membenarkan dia. Kita sesuai. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dicinta Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai kita terjebak dengan bahasa marketing aliran. Kita sesuai dengan manhaj yang benar. Gitu kan. Maksud itu metodologi pengambilan hukum. Manhaj, kerangka berpikir itu manhaj kan. Metodologi. Kita itu sunnah Nabi, ittiba sunnah Nabi, manhaj ulama salafus saleh. Manhaj kita adalah seperti ulama saleh yang lalu. Artinya kalau selain ini adalah keluar dari manhaj, keluar dari aturan kita, keluar dari metodologi yang benar. Nah, kacau kan? Bahasa ini kan bahasa jualan dalam dakwah. Kalau kayak gitu kita ikut aliran ini, yang lain nggak sesuai dengan manhaj. Manhaj itu metodologi, manhaj yang benar. Kan kacau banget. Bahasa-bahasa ini berbahaya, Bapak-Bapak. Halo, yang beda pendapat, contoh nih. Ini contoh. Kita ittiba sunnah Nabi. Tidak ada namanya kunut, bid'ah. Inilah metodologi pengambilan hukumnya, namanya manhaj ulama salafus saleh. Ulama yang benar, salaf yang lalu. Jadi yang penting ikut pengajian itu, Anda seakan-akan manhajnya benar. Selain itu adalah salah. Pokoknya orang kunut bid'ah neraka, udah selesai. Keluar dari tentang penting. Gak ada tuh hadis tentang bid'ah. Padahal hadis tentang kunut juga ada. Dan mereka yang pakai kunut Syafi'iyah itu pakai manhaj yang benar juga. Tapi dia merasa manhaj ini dia paling benar, yang lain salah. Itu jadi masalah gitu. Jadi manhaj adalah metodologi, mazhab adalah aliran. Semua aliran manapun, mau Syafi'i, Hambali, ini pakai manhaj yang sama, manhajnya sama, Al-Quran, hadis. Tapi seakan-akan dia melabelkan seperti bahasa politik lah. Bahasa politik, bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh partai pakainya bahasa yang bagus. Nama partai Kebangkitan Bangsa, Hati Nurani, Hanura. Nama-namanya kan bagus pun. Gotong royong, Golkar, golongan. Semua namanya bagus. Tapi bukan berarti nama itu hanya didominasi oleh dia.
Hati nurani, Hanura. Ini kan nama-nama parpol gitu kan. Apapun nama parpolnya gitu. Keadilan sejahtera. Semua nama parpol bagus. Semua juga ikutin hati nurani. Semua juga ingin kesejahteraan, keadilan kan gitu. Jadi nama-nama parpol itu semuanya sama sebetulnya. Tapi diseakan-akan labelingnya saya saja gitu kan. Nah ini jadi masalah perpecahan. Ada nggak nama parpol partai korupsi bangsa? Nggak ada kan? Nggak ada. Nama parpol bagus semua. Nah, aliran ini mengatakan ini sesuai dengan manhaj salafus saleh, sesuai dengan metodologi ulama salafus saleh. Halo, yang pakai kunut pun ikut ulama salafus saleh. Jangan salah. Gitu. Usaha Arifin keluar dari manhaj. Kenapa? Dia berzikir Jumatan beramai-ramai pakai suara. Halo, saya pun ikut ulama salafus saleh. Ulama salafus saleh itu Anda salafi, saya juga salafi. Jadi jangan Anda dominasi. Anda tahu pelangi itu milik Allah kan, indah. Di labeling kami pelangi. Kemarin saya ngeliat orang di Amerika jaketnya pelangi. Ini bendera pelangi. Itu Ustaz LGBT maksudnya yang cowok suka cowok. Itu cowok loh, jangan deket-deket nanti jatuh cinta. Apa kabar gitu. Halo, pelangi itu milik kita. Tiba-tiba nama pelangi jadi bendera pelangi seakan-akan milik LGBT. Halo, itu milik saya gitu. Milik kita semua, jangan sampai pelangi itu seakan-akan milik dia. Pelangi itu indah loh. Berbahaya sekali. Jadi labeling-labeling kayak gini yang berbahaya itu untuk marketing sebetulnya bahasa-bahasa ini. Jadi kita harus deep thinking gitu kan. Waduh, ini sampai jam 10 nih kita nih, udah kering. Ini tergantung Pak Boy nih ya, melanjutin sampai di sini doang gitu kan. Jangan-jangan Pak Boy lagi tidur. Masih ada yang mau bertanya ini Pak Ustadz. Apa? Hah? Masih ada pertanyaan nih. Satu lagi nih dari Tadi Patri. satu Bu, Pak. Dari saya satu lagi di dalamnya ada 2 ada 3 pertanyaan. Terus. Satu terus. Tuh Pak Ini Sony dari bilang satu terus. Pertanyaannya dari Patri nih. Apakah kita langsung sujud atau tetap ruku bila saat kita sholat membaca surat yang terdapat ayat sajdahnya? Langsung sujud. Kharru sujadan langsung sujud. Wasjudu waqtarib langsung sujud. Kemudian berdiri. Nggak pakai ruku, langsung sujud. Kalau saya di sini selama saya jadi imam, seandainya saya membaca surat As-Sajadah dari awal sampai akhir, saya pasti ngasih tahu, bapak-bapak nanti ada ayat sajadah. Udah selesai saya sholat. Selesai, gitu kan. Jadi ketika kita jadi akan lebih bijak, imam itu ngasih tahu. Tadi Bapak Patri saya jadi imam, di belakangnya makmum, bilangin nanti saya ada ayat sajadah, saya sujud. Nanti kalau enggak orang yang kagak punya ilmu ngotot, salah dia, pakai sujud, harusnya ruku. Saya udah kagak punya ilmu, jadi langsung sujud, habis itu berdiri lagi, lanjutkan ayatnya. Kalau tidak dalam keadaan sholat, Anda waktu baca Quran langsung sujud. Tapi dalam keadaan sholat Anda sujud, itu sunnah Rasulullah SAW. Baik, udah ya, Atu tadi itu janji. Siap, Ustaz. Ya udah Kita kalau mau gitu. Ini nih. Ya udah. Silakan Ustaz ditutup aja langsung. Ya udah. Enak banget Ibu Boy. Oke. Ngambek nih. Ya udah. Oke. Terima kasih Pak Boy udah menemani saya. Iya. Kemudian amal jariah kita semua, ya kan. Bapak-bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya saya kemarin itu niatnya saya udah ngomong jauh-jauh hari, pas saya ingat sekali 26 Jun saya udah minta izin untuk bikin ruqyah masal sebetulnya, yaitu zikir untuk ruqyah. Baru green light-nya belum ada nih dari Pak Dini. Udah kita bikin nanti hari Sabtu ya. Hari Sabtu nanti ada zikiran agak panjang, nanti kita atur waktunya. Saya akan untuk ruqyah, ayat-ayat ruqyah ya, sehingga kita mendengarkan, membaca, mudah-mudahan bisa ada amal jariah kita ya. Saya rasa itu saja, kita tutup dengan kafaratul majlis ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.